صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah wisuda yang ke-13 Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ibadur Rahman Blading. Insyaallah hari ini ada 101 yang kita wisudakan. Terdiri dari program Mahasantri dan SMA Al-Quran. Alhamdulillah anak-anak didik kita setelah wisuda ini mereka sebagian sudah terdaftar di berbagai kampus. Insyaallah biiznillah, baik kampus yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, dan sebagian lagi mengabdi ke masyarakat atau yang belum selesai hafalannya mereka menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya di berbagai lembaga yang ada di negeri kita. Mohon doa Bapak Ibu semuanya, semoga pesantren Tahfiz Quran Ibadur Rahman Blading tetap eksis, bisa lebih profesional dan lebih amanah dalam mengemban tugas yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أقسام صيغت ميسورة بالوجه وربع أو سورة أو حزب جزء فلنوره صوت القراء يناديكم ولنعرف فيه المتشابه ما ذكر المولى في كتابه أقبل للحفظ ومن بابه صوت القراء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kami ucapkan kepada para wisudawan wisudawati PPTQ Terpadu Ibadur Rahman yang ke-13. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah Ananda ke depan dalam meraih cita-citanya, dan semoga Allah memudahkan segala jalan-jalannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat wisuda kepada Mahasantri PPTQ Angkatan ke-13 Putra dan Angkatan ke-8 Putri Ibadur Rahman, serta selamat wisuda juga kepada siswa SMA Al-Quran Internat Ibadur Rahman Angkatan ke-4. Ahlan wa sahlan wa marhaban biduyufil kiram. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. Yang terhormat Bupati Bengkalis, Ibu Kasmarni Esos MMP beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua DPRD Bengkalis, Bapak Khairul Umam LC MSY. Yang terhormat Bapak dan Ibu anggota Dewan Legislatif, Ibu Haja Mira Roza SH dan Bapak Yung Sanusi SH. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang diwakili oleh Bapak Dr. Haji Dahlan Jamil MA. Yang terhormat Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bengkalis yang diwakili oleh Bapak Haji Ibrahim SAG MA. Yang terhormat Camat Batin Solapan Bapak Muhammad Rusidi MR SSTP MSI.
صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا الله Ya Rahman, sesungguhnya hati-hati kami yang hadir di sini telah berpadu dalam cintamu, saling bertemu dalam ketaatan kepadamu, saling mengokohkan dalam dakwah di jalanmu, dan saling berjanji untuk menolong syariatmu. Ya Allah, kokohkanlah ikatan kami, berilah kami petunjuk kepada jalan-jalanmu, dan terangilah kami dengan cahayamu. Lapangkanlah dada-dada kami dengan luapan keimanan dan indahnya bertawakal kepadamu, dan hidupkanlah kami dengan mengenalmu. Matikanlah kami dalam keadaan syahid di jalanmu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ahli Al-Quran yang merupakan keluargamu dan orang-orang pilihanmu. Ya Allah, terangilah hati kami dengan Al-Quran, hiasilah akhlak kami dengan Al-Quran, jauhkanlah kami dari api neraka dengan Al-Quran. صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم هذا القرآن ربيع القلب يبرئ ما يعجزه الطب يجلي الحزن ويمحو الكرب صوت القراء يناديكم صوت القراء هو الموقع لابد إليه بأن ترجع لتراجع حفظك فاسترجع صوت القراء يناديكم صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يشقى من به يتحلى. Masih kurang semangat nampaknya. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
yang sama-sama kita hormati Bupati Bengkalis ataupun yang mewakilinya, anggota legislatif DPRD Kabupaten Bengkalis, yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, yang alhamdulillah hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Dahlan Jamil MA, ahlan wa sahlan. Yang terhormat Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bengkalis, yang alhamdulillah hari ini diwakili oleh Bapak Haji Ibrahim SAG MA, ahlan wa sahlan Pak Ibrahim. Yang terhormat Pembina Yayasan Ibadur Rahman Duri, alhamdulillah hari ini hadir Bapak Haji Mahdi Nur. Yang sama-sama kita hormati Syekh kita yang kita muliakan, Profesor Dr. Mahir Said Ewald Al-Yamani. Ini Bapak Ibu, alhamdulillah Prof kita sudah sekitar 9 bulan di pesantren kita. Kasih tepuk tangan dulu. Yang kami hormati Ketua FKPP Forum Komunikasi Pondok Pesantren yang di Kabupaten Bengkalis, Pak Kiai, ahlan wa sahlan bisa hadir di acara wisuda kali ini. Kami sudah beberapa kali ke Pondok Nurul Hidayah membawa Syekh kita. Alhamdulillah beliau menyempatkan hadir di acara kita hari ini. Begitu juga FKPP Rayon 3, ahlan wa sahlan Buya hadir juga hari ini ya. Satu kehormatan bagi kita semuanya, nampaknya tim FKPP lengkap ini ya, alhamdulillah. Kemudian pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang hadir pada kesempatan kali ini ya, tamu alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sama-sama kita cintai, yaitu seluruh pimpinan-pimpinan yang ada di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ibadur Rahman Belading, yang alhamdulillah kerja kerasnya untuk menyukseskan ya, agenda kita hari ini luar biasa, berserta dengan para guru, staf yang ada di Pondok Pesantren. Seluruh tamu undangan kita, wali santri kita, baik mahasantri maupun SMA Al-Quran yang hadir pada kesempatan kali ini, seluruh wisudawan, wisudawati, Masya Allah, yang hari ini sangat berbahagia sekali. Hadirin wal hadirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa kita hitung saking banyaknya. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita banyak sekali. Mungkin jangankan nikmat setahun yang lalu, apalagi sepanjang umur hidup kita, nikmat seminggu yang lalu saja mungkin sudah banyak kita lupakan. Jadi memang Masya Allah, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak. Semoga kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berselawat kepada baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah biiznillah kita merupakan umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita gelar
khusus kepada umat Nabi Muhammad diberikan gelar oleh Allah khaira ummah, yaitu adalah sebaik-baiknya umat. Jadi umat yang terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi tetangganya insyaallah di surganya, amin. Dapat berkunjung ke surganya Rasulullah, amin. Diharapkan kepada wisudawan, wisudawati untuk berdiri sama-sama kita berikrar. Ini janji alumni, janji santri-santri yang pernah mondok di pesantren Tahfiz Quran Ibadur Rahman Beladi. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar wisudawan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Terpadu Ibadur Rahman Beladi. Silakan diikuti ya apa yang saya sebutkan. Kami wisudawan wisudawati dan alumni Pondok Pesantren Tahfiz Quran Terpadu Ibadur Rahman Beladi dengan ini berikrar. 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan. 3. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam beramal, bersikap dan berperilaku. 4. Bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam menjaga dan meningkatkan hafalan Al-Quran, belajar dan menuntut ilmu. 5. Toleransi dengan sesama, menghormati yang lebih tua, dan menyayangi yang lebih muda. 6. Menjunjung nama baik pesantren dimanapun kami berada. Masya Allah. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bupati Bengkalis atau yang mewakili, yang kita hormati Bapak dari Kanwil Kemenak Provinsi Riau, Bapak Dr. Dahlan, yang kita hormati Bapak dari Kemenak Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini diwakili oleh, bukan diwakili, tapi Pak Ibrahim, beliau sebagai PLH Kemenak karena Kepala Kemenak sedang melaksanakan ibadah haji. Terus yang kita hormati sama kita juga ada Kiai dari Yaman, yaitu guru besar kita Profesor Dr. Maher Ad-Duhri. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita. Yang sama kita hormati
Ketua Ikatan Pondok Pesantren Kabupaten Bengkalis. Yang kita hormati Ketua Rayon 3 Ikatan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Bengkalis, Pak Kiai Haji Mursid. Bapak Khairuddin, ya maaf. Udah sering jumpa, lupa pula kena nengok teks jadi. Terus yang kita hormati bersama kita juga ada mudir kita Bapak Umar. Yang kita hormati para ketua atau kepala unit di Yayasan Ibadur Rahman, SD, SMP, SMA, TK, dan IDBS. Terus yang kita hormati para tamu dan undangan, yang kita hormati para ustadz, ustazah, majelis guru, PPTQ, dan SMA Internat Ibadur Rahman. Yang kita hormati para wali santri kita yang hadir pada hari ini. Terusnya yang kami sayangi karena Allah, para santri, santriwan dan santriwati yang pada hari ini melaksanakan wisuda tahfiz Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmat dan karunia yang diberikan Allah pada kita, hari ini kita bisa menghadiri acara acara tahfiz Quran yang ke-13 dari PPTQ, wisuda PPTQ yang ke-13 dan wisuda yang keempat dari SMA Internat Ibadur Rahman. Mudah-mudahan waktu, tenaga, pemikiran yang kita luangkan untuk ini menjadi bekal kehidupan akhirat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama amma ba'd. Yang terhormat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, yang mewakili, yang saya hormati Kemenak Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, Pak Ibrahim, alhamdulillah. Yang saya hormati Direktur Ma'had Al-Quran Blading Ustaz Haji Mahmud NC, dan juga pembina Yayasan Ibadur Rahman Pak Haji Madinur, dan Syekh min Yaman. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan di Indonesia wa marhaban bik insyaallah. نورت الدوري وهذا البلد ويكون هذا البلد منورة alhamdulillah. Yang saya hormati Dr. Khairuddin dari Forum FKPP, alhamdulillah, dan juga Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, pada kesempatan ini, para pengurus dan juga asatiz, ustadz dan ustazah yang telah membina anak kita, para dewan guru dari SMA Internat Ibadur Rahman, dan juga wali-wali santri dan juga wali-wali
murid yang berhadir pada kesempatan ini dan tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa kali saya turut menghadiri acara angkatan wisuda dari Blading ini, dan dalam sambutan sebelumnya saya juga pernah memaparkan tentang bagaimana sejarah dari Blading ini, dan tentu saja kapasitas saya sekarang sebagai ketua DPRD tentu sangat mendukung ya, dan pemerintah Kabupaten Bengkalis juga sangat mendukung hal-hal yang berkenaan dengan peningkatan Al-Quran, karena kita meyakini bahwasanya dengan Al-Quran inilah ya, kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara pribadi, rumah tangga, begitu juga dengan masyarakat kita. Oleh sebab itu tugas kita adalah mengemban bagaimana Al-Quran ini bisa dibumikan. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis beserta anggota yang hadir, Bapak Haji Khairul Umam LJ MSy, selamat berkenalan Bapak kita. Yang saya hormati mungkin saya mewakili pemerintah Kabupaten Bengkalis, Bupati. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Ibadur Rahman Blading Bengkalis, Buya Haji Umar Mahmud LC, yang tadi sudah memberikan sambutan di depan kita. Kemudian yang mulia Syekh Kabir Profesor Dr. Mahir Said Iwan Al-Yamani, ahlan wa sahlan di Duri, di Blading, di Indonesia. Ya, selamat datang Syekh. Kalim Arab, kalim Indonesia. Lah, mungkin muskilah. Insyaallah yumkin salah sana anda setiap bila Indonesia jadi insyaallah. Jadi jauh datang dari Yaman untuk membina pesantren kita di sini. Ini bukanlah pesantren kaleng-kalengan ya, betul luar biasa. Sudah kelasnya internasional. Pimpinannya dari luar negeri. Ya, mudah-mudahan sukses. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh dari tidak ingat satu persatu nama tamu undangan yang kami hormati, saya wakili. Bapak yang kami hormati, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Bapak Khairul Umam, Bapak kemudian Kanwil Kemenag Provinsi Riau, kemudian Bapak Ketua FKPP Prayan 3, kemudian Bapak Komnas HAM, kemudian Ketua Yayasan kita, kemudian Bapak Ketua Ketua Kanwil Kemenag Provinsi Riau, beserta juga Ketua FKPP Kabupaten Bengkalis. Semua hadir dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yawmun mubarakun 'azim an nahtafiya
في هذا الشهر الكريم بتخريج دفعة من حفاظ كتاب الله عز وجل وطلاب معهد عباد الرحمن. وقبل أن أتكلم في النقطة التي أردت أن أتكلم فيها، فإنه قد شدني في بداية الحفل أمور سأتكلم عنها على عجل. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak profesor, banyak doktor di sini. Sebenarnya saya agak-agak grogi Pak untuk maju di sini menerjemahkan. Apalagi yang diterjemahkan kan profesor. Tapi beliau menyampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau berbahagia kita melaksanakan sekarang hari. Beliau sampaikan ada hal-hal yang kemudian sangat ingin beliau sampaikan pada kesempatan kali ini. حق لإندونيسيا عامة ولرياض خاصة ولدوري على وجه الخصوص ولمؤسسة عباد الرحمن أن تفخر في مثل هذا اليوم بتخريج هذه الكوكبة من حفاظ كتاب الله الذين هم ركيزة لتنزل رحمات الله عز وجل في أي مجتمع يحلون فيه. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sampaikan ini suatu hal yang luar biasa, suatu hak yang sangat luar biasa untuk Indonesia, untuk Provinsi Riau, untuk Duri, untuk negara kita ini. Karena kita di hari yang mulia ini, terkhusus untuk yayasan, untuk pondok juga di hari yang mulia ini, Bapak Ibu, kita kemudian mewisuda orang-orang yang kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. الأمر الآخر وهو هذا التكريم لحافظ كتاب الله عز وجل، وهو تكريم مصغر لما سيلقاه عند الله تبارك وتعالى. وفي هذه اللقطة شدني ثلاثة مناظر. المنظر الأول عندما رأينا حفاظ كتاب الله عز وجل وهم يسيرون في خطى وإيدة، كل واحد يمسك بيد والدته أو والده حتى وصلوا إلى المنصة. وهذا ذكرني بيوم القيامة الذي يخاطب الله عز وجل حافظ القرآن فيقول له امسك بيد والديك وقدهما إلى الجنة. فنسأل الله كما قال هؤلاء الحفاظ آبائهم وأمهاتهم في هذه اللحظات إلى منصة التشريف أن يقودوهم يوم القيامة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. Baiklah, hal lain yang disampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah oleh Syekh adalah pemuliaan terhadap orang yang menghafal Al-Quran dan keluarganya. Tadi kita sudah melihat sama-sama Bapak Ibu sekalian, ada anak-anak kita yang kemudian sudah menghafal 30 juz. Bagaimana dia tadi datang untuk menjemput orang tuanya dibawa ke sini. Syekh mengingatkan, Syekh menyampaikan ini, mengingatkan Syekh bahwasanya nanti di akhirat Nabi SAW berpesan ada orang-orang yang kemudian dekat dengan Al-Quran. Nanti di akhirat dia akan bawa orang tuanya dan akan diberikan mahkota sebagaimana yang kita lihat tadi. Tapi mahkotanya di akhirat nanti, mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. ولئن كرمت مؤسسة عباد الرحمن أولياء الطالبات والطلاب الحفاظ بوضع تاج رمزي على رؤوسهم في هذا المكان، فإنهم يوم القيامة يحلون بتاج الوقار ضوءه خير من الدنيا وما طلعت عليها. Tapi dalam kesempatan kali ini yang kita lihat Bapak Ibu sekalian, itu orang tua dipasangkan dengan mahkota, ya mahkota yang kita lihat bersama tadi, mahkota di dunia. Tapi nanti di akhirat akan dipasangkan dengan mahkota yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dauhu, cahayanya itu, sinarnya itu menerangi langit bumi Allah Subhanahu wa taala, alam Allah Subhanahu wa taala. وهناك وقفات لكن ندعها حتى نختصر الوقت. أيها الإخوة الآباء والأمهات، إليكم هذه الهمسة هنيئا لكم، لقد زرعتم غرستم غرسة
وها هي اليوم قد أثمرت وآتت أكلها، فأبناؤكم حفاظ لكتاب الله كاملا أو يحفظون أجزاء كثيرة من هذا الكتاب المبارك. فهنيئا لكم هذا الغرس، وهنيئا لكم هذه الثمرة الطيبة التي شرفتكم في الدنيا وستشرفكم بإذن الله يوم القيامة. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara khusus Syekh menyampaikan kepada orang tua, Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan kali ini, bahwa di tengah-tengah kita semua anak-anak yang mudah di wisuda tadi, ini adalah bentuk tanaman yang telah Bapak Ibu tanam. Nanti insya Allah tadi udah kita saksikan bersama, itu kita tuai di dunia dalam bentuk persamaannya, tapi di akhirat nanti Bapak Ibu yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanaman itu yang Bapak Ibu tanam sekalian itu nanti di akhirat akan Bapak Ibu kemudian panen di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وكلمة إلى أساتذة وإداري معهد عباد الرحمن ومؤسسة عباد الرحمن، إن هذا الفوز العظيم الذي حققه هؤلاء الطلاب لن تحرموا أجره بإذن الله تعالى، فلكم الأجر وأنتم من أهل القرآن الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين، قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن وخاصته، فمعلم القرآن من أهل القرآن، وإداري الذي ييسر أمر طالب القرآن هو من أهل القرآن، وكذلك كل من ساهم في إنجاح وتحفيظ عبد من عباد الله كتاب الله فهو من أهل القرآن. Lalu Bapak Ibu sekalian, pesan Syekh juga kepada khusus kepada guru-guru asatidz, kepada kemudian pengurus, baik pengurus di pondok maupun pengurus yayasan semuanya, bahwa kita, kata Syekh, adalah di antara orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahlul Quran. Kata Nabi SAW, kita ahlul Quran wa khassatuh, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita kemudian menyampaikan anak-anak kita, memudahkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita supaya kemudian dia menjadi ahlul Quran. Maka kita termasuk orang-orang yang tergolong ke dalam ahlul Quran dari Bapak Ibu sekalian. وهمسة في أذن أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات الخريجين والخريجات، إنكم اليوم في محطة هي ليست نهاية التعليم، أنتم أكملتم مرحلة وبقيت مراحل. من أتم القرآن ووفقه الله لذلك بقي معه مرحلة أخذ السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعلم ليكون داعية كما هو مكتوب أننا نحتفل بتخريج وتشكيل الدعاة، فإن العلم لا ينتهي، فإن العلم لا ينتهي. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وكان أشهر حفاظ عصره، أكثر من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عصره هو الإمام أحمد بن حنبل. قيل أنه حفظ 1,000,000 حديث، وقيل غير ذلك. سئل الإمام أحمد بن حنبل متى تنتهي من طلب العلم؟ فأجابهم إنه من المحبرة إلى المقبرة، أي أنه سيظل يطلب العلم إلى أن يدخل قبره. Baik, kemudian pesan beliau juga Bapak Ibu sekalian, ini khusus kepada anak-anak kami yang wisuda hari ini, bahwa kita hari ini bukan di akhir terminal, bukan di akhir terminal, tapi di awal terminal. Bukan di akhir tingkatan, tapi di awal tingkatan. Banyak tingkatan-tingkatan yang lainnya yang akan kita lalui. Bukan akhir dari perjalanan kita, tapi ini adalah awal perjalanan. Banyak yang perlu kita jangkau setelah ini. Setelah kalian menghatamkan Al-Quran tadi, maka proses berikutnya adalah mengambil sanad Al-Quran.
ada proses berikutnya lagi, ada proses berikutnya lagi. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama, salah satu dari mazhab yang 4 yang terkenal. Beliau, Bapak Ibu sekalian, terkenal sebagai orang yang masyhur di zamannya, yang paling banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafalan beliau dikatakan lebih daripada sejuta hadis, jutaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dihafalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kapan waktu kita berakhir dalam menuntut ilmu? Maka waktu kita berakhir dalam menuntut ilmu, mulai kita bisa menuntut ilmu, kemudian sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah titik akhir kita mendalami ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. ختاما لكم أيها الأبناء، عليكم أن تزينوا العلم بالعمل، أن تكون هذه العلوم التي درستموها واقعا في حياتكم، أن تطبقوا ما درستم، ولا يكون العلم شاهدا عليكم، فإن العلم سيشهد إما لك وإما عليك. إذا عملت بما علمت فقد أديت الذي عليك. لهذا زينوا يا أهل القرآن، زينوا أخلاقكم بعمل القرآن. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terakhir pesan beliau, khitaman, terakhir pesan beliau untuk anak-anak kami semuanya. Maka beliau katakan, hiasilah ilmu yang kita tuntut selama ini, yang sudah dipelajari selama ini dengan amal, perbuatan. Karena ilmu tanpa amal dia belum berbuah lagi ilmu yang kita pelajari. Ilmu itu ketika dia sudah mengamalkan kita, maka disitulah buah ilmu. Jangan nanti di akhirat itu, kata Syekh, ilmu yang sudah kita pelajari itu justru menjadi malapetaka bagi kita, justru yang menyulitkan kita. Tapi jadikanlah ilmu tadi nanti di akhirat ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menolong kita, menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang disampaikan oleh Syekh pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Aku qauli hadza wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor titik 2 SKL garis miring ADM garis miring PPTQ garis miring A garis miring 6 strip 2024 garis miring 006 tentang wisuda tahfiz ke-13 Mahasantri Angkatan 13 Putra dan 8 Putri, Santri Angkatan 4 Putra dan Putri SMA Quran Internat Ibadur Rahman, Pondok Pesantren Tahfiz Quran PPTQ Terpadu Ibadur Rahman Belading. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran PPTQ Terpadu Ibadur Rahman Belading nomor titik 2 SKL garis miring ADM garis miring PPTQ garis miring A garis miring 6 strip 2024 garis miring 006 tentang wisuda tahfiz ke-13 Mahasantri Angkatan 13 Putra dan 8 Putri, Santri Angkatan 4 Putra dan Putri SMA Quran Internat Ibadur Rahman, Pondok Pesantren Tahfiz Quran PPTQ Terpadu Ibadur Rahman Belading. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang A. Pentingnya mencetak dan membina generasi Qur'ani yang hafiz dan da'iyah, serta menciptakan suasana Qur'ani di tengah masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. B.
kegiatan wisuda adalah kegiatan tahunan Pondok Pesantren Tahfiz Quran PPTQ Terpadu Ibadur Rahman Beladi yang akan terus bergulir dan dilaksanakan sebagai ajang motivasi dalam menghatamkan Al-Quran 30 juz dengan itqan dan berlomba dalam kebaikan, serta sebagai pengukuhan Hafiz Da'iyah Yayasan Ibadur Rahman Duri yang akan berbakti dan berkhidmat di tengah-tengah masyarakat Riau atau di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud di atas, perlu dibuat ketetapan formal dari pesantren sebagai legitimasi atas prestasi santri dalam menghatamkan hafalan Al-Quran 30 juz dengan itqan. Mengingat berdasarkan hasil rapat pimpinan dan Dewan Guru Pesantren yang dilaksanakan di kampus Pondok Pesantren Tahfiz Quran PPTQ Terpadu Ibadur Rahman Beladi pada hari Selasa 27 Zulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan 4 Juni 2024 Masehi, memutuskan menetapkan 1. Nama-nama terlampir pada lampiran 1 sebagai wisudawan wisudawati Maha Santri Angkatan 13 Putra dan 8 Putri Pondok Pesantren Program Dirosat Keislaman serta ujian kelulusan tahfiz yang dilaksanakan pada akhir tahun ajaran. Santri Angkatan 4 Putra dan Putri SMA Quran Internat Ibadur Rahman Beladi tahun ajaran 2023-2024 yang telah mengikuti program perbaikan bacaan dan hafalan Al-Quran dengan standar bacaan bersanad selama 3 ajaran. 2. Penilaian tentang kondisi hafalan itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing untuk menjaga dan meningkatkan hafalan Al-Qur'annya di masa yang akan datang. 3. Kepada mereka diberikan hak sebagai wisudawan dan alumni Pondok Pesantren Tahfiz Quran Terpadu Ibadur Rahman Beladi. 4. Nama-nama terlampir pada lampiran 2 adalah wisudawan wisudawati terbaik dan teladan 1445 Hijriah bertepatan dengan 9 Juni 2024 Masehi. Pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Terpadu Ibadur Rahman Beladi Haji Umar Mahmud LC ditanda tangani. Ibadur Rahman Duri. 2. Muhammad Farhan Habib bin Bujang Khaidir dengan jumlah hafalan 4 juz 19 halaman, predikat makbul, melanjutkan ke mengabdi di Yayasan Ibadur Rahman Duri. 3. Muhammad Ridho Isfahani bin Khairil Musfa dengan jumlah hafalan 6 juz 14 halaman, predikat makbul, melanjutkan ke Yayasan Masjid Bukit Indah Batam. 4. Ahmad Rinal Liansyah bin Rizmansyah, jumlah hafalan 10 juz, predikat makbul, melanjutkan ke mengabdi di Yayasan Ibadur Rahman Duri. 5. Putra Delima bin Syamsurizal dengan jumlah hafalan 11 juz 13 halaman dengan predikat jayyid, melanjutkan ke mengabdi di Yayasan Ibadur Rahman Duri. 6. Muhammad Zaki As-Saifi bin Suharmi dengan jumlah hafalan 16 juz 14 halaman, predikat jayyid jiddan, melanjutkan ke mengabdi di Yayasan Ibadur Rahman Duri. 7. Muhammad Lutfi Al-Irsyad bin Sumono dengan jumlah hafalan 17
17 juz. Predikat Jayyid Jiddan. Melanjutkan ke mengabdi di Yayasan Ibu Dorahman Duri. 8. Muhammad Wira Wasista bin Rusli Lana dengan jumlah hafalan 20 juz 3 halaman. Predikat Jayyid Jiddan. Melanjutkan ke Al-Quran University of Yaman. 9. Khairul Tamimi Muhammad Siddiq Nur Wahid bin M. Dahrial dengan jumlah hafalan 30 juz. Predikat Mumtaz. Melanjutkan ke Al-Quran University of Yaman. 11. Indri Fadilah binti Syahril Sidik dengan jumlah hafalan 5 juz. Predikat makbul. Melanjutkan ke Win Imam Bonjol, Sumatera Barat. 12. Dara Oktaviani binti Muslim dengan jumlah hafalan 5 juz 12 halaman. Predikat makbul. Melanjutkan ke Maskanul Hufaz, Jakarta. 13. Sefia Sari binti Rahmadi, jumlah hafalan 6 juz 3 halaman. Predikat makbul. Melanjutkan ke mengabdi di Yayasan Ibadur Rahman Duri. 14. Khairun Nisa Novi Ardani binti Supriyatno dengan jumlah hafalan 7 juz 2 halaman. Predikat makbul. Melanjutkan ke Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta. 15. Winda Adwita binti Atim dengan jumlah hafalan 7 juz 5 halaman. Predikat makbul. Melanjutkan ke Markas Quran Robbani Bandung. 16. Tasya Dwisara binti Ratno Deki dengan jumlah hafalan 7 juz 19 halaman dengan predikat makbul. Melanjutkan ke Al-Quran University of Yaman. 17. Nur Fadilah binti Tariman dengan jumlah hafalan 8 juz 14 halaman. Predikat makbul. 18. Tasya Nabila binti Hermantoni dengan jumlah hafalan 10 juz. Predikat makbul. Melanjutkan ke Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. 19. Munawwaroh binti Syahril dengan jumlah hafalan 10 juz. Predikat makbul. Melanjutkan ke Universitas Islam Internasional Darul Lughah wa Da'wah Jawa Timur. 20. Arisa Puspitarati binti Muhibbin dengan jumlah hafalan 10 juz 6 halaman. Predikat Jayyid. Melanjutkan ke
mengabdi di Yayasan Ibadur Rahman Duri. 21. Laila Nur Agustin binti Suparman dengan jumlah hafalan 11 juz, predikat Jayyid, melanjutkan ke Darul Hufaz Bogor. 22. Eka Rahayu binti Salimen dengan jumlah hafalan 11 juz 5 halaman, predikat Jayyid, melanjutkan ke mengabdi di Pondok Pesantren Al-Manar Simpang Kanan. 23. Anissa Puspitasari binti Bakhtiar Abbas dengan jumlah hafalan 11 juz 10 halaman, predikat Jayyid, melanjutkan ke mengabdi di Yayasan Ibadur Rahman Duri. 24. Rina Andini Rambe binti Ahmad Salindra dengan jumlah hafalan 12 juz 11 halaman, predikat Jayyid, melanjutkan ke mengabdi di Yayasan Ibadur Rahman Duri. 25. Emilia Adrianti binti Henry Suryo dengan jumlah hafalan 12 juz 14 halaman, predikat Jayyid, melanjutkan ke mengabdi di Yayasan Ibadur Rahman Duri. 26. Dia Alfitra Zulianda, halaman, predikat Jayyid, melanjutkan ke Al-Quran University of Yaman. 27. Ade Putria Kurniasi Rahayu binti Ridno Nasrul dengan jumlah hafalan 15 juz 9 halaman, predikat Jayyid, melanjutkan ke Maskanul Hufaz Jakarta. 28. Arsy Dwi Suryani binti Supriyono dengan jumlah hafalan 18 juz 1 halaman, predikat Jayyid Jiddan, melanjutkan ke mengabdi di Yayasan Ibadur Rahman Duri. 29. Yumna Putri binti Erman dengan jumlah hafalan 30 juz, predikat Mumtaz, melanjutkan ke mengabdi di Yayasan Ibadur Rahman Duri. 30. Juliana binti Moen dengan jumlah hafalan 30 juz, predikat Mumtaz, melanjutkan ke mengabdi di Yayasan Ibadur Rahman Duri. 31. Siti Aisyah binti almarhum Ja'far dengan jumlah hafalan 30 juz, predikat Mumtaz, melanjutkan ke mengabdi di Yayasan Ibadur Rahman Duri. Nama-nama wisudawan wisudawati angkatan 4 SMA Quran Internat Ibadur Rahman Melading. 1. Muhammad Fikri bin Mas Fidal, jumlah hafalan 1 juz 2 halaman, predikat makbul, melanjutkan ke Taruna Akademi Militer.
2. Abil Purna Siregar bin Arledi Siregar. Jumlah hafalan 3 juz. Predikat makbul. Melanjutkan ke UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. 3. Muhammad Latif Dahlan Albana bin Afliza. Jumlah hafalan 5 juz 1 halaman. Predikat makbul. Melanjutkan ke Institut Teknologi Bandung. 4. Rehan Hafizil Maren bin Hasrenir Desli. Jumlah hafalan 5 juz 10 halaman. Predikat makbul. Melanjutkan ke mengabdi di Majelis Nurus Syafa'ah Duli. 5. Rahmat Syukri Tambunan bin Syahrial Tambunan. Jumlah hafalan 6 juz 5 halaman. Predikat jayyid. Melanjutkan ke Al-Quran University of Yaman. 6. Ananda Prayogi bin Nirwono. Jumlah hafalan 7 juz. Predikat jayyid. Melanjutkan ke Taruna Akademi Militer. 7. Buais Asyahri bin Ahmad Syah. Jumlah hafalan 7 juz. Predikat jayyid. Melanjutkan ke Al-Quran University of Yaman. 8. Hadi Permana bin Edi Sugiono. Jumlah hafalan 7 juz 10 halaman. Predikat jayyid. Melanjutkan ke mengabdi di masyarakat. 9. Ihsandi Maulana bin Sukarman. Jumlah hafalan 7 juz 10 halaman. Predikat jayyid. Melanjutkan ke mengabdi di masyarakat. 10. Anggi Pramana bin Astipan Harahap. Jumlah hafalan 7 juz 15 halaman. Predikat jayyid. Melanjutkan ke Universitas Andalas Padang. 11. Alwi Husain bin Muhammad Darwis. Jumlah hafalan 7 juz 16 halaman. Predikat jayyid. Melanjutkan ke Al-Quran University of Yaman. 12. Muhammad Rozali bin Syamsul Bahri. Jumlah hafalan 8 juz. Predikat jayyid. Melanjutkan ke mengabdi di masyarakat. 13. Muhammad Rabil Aulia Nasution bin Khairul Effendi Nasution. Jumlah hafalan 8 juz 14 halaman. Predikat jayyid. Melanjutkan ke Al-Quran University of Yaman. 14. Raihan Firdaus bin Effendi Arif. Jumlah hafalan 9 juz. Predikat jayyid. Melanjutkan ke Universitas Riau. 15. Muhammad Raihan Fahlevi bin Yudiman. Jumlah hafalan 9 juz. Predikat jayyid. Melanjutkan ke IAIN Lok Sumame Aceh. 16. Rashid Abdul Majid bin Mas'ud Harahap. Jumlah hafalan 9 juz. Predikat jayyid. Melanjutkan ke Universitas Riau.
17 Muhammad Syarhan Adlil Rafi bin Kadrishal. Jumlah hafalan 10 juz 15 halaman. Predikat Jayyid Jiddan. Melanjutkan ke Universitas Riau. 18 Muhammad Anazaki Fadlur Rahman bin Zuhono. Jumlah hafalan 11 juz. Predikat Jayyid Jiddan. Melanjutkan ke UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. 19 Muhammad David CS bin Jasripon. Jumlah hafalan 11 juz 14 halaman. Predikat Jayyid Jiddan. Melanjutkan ke Al-Quran University of Yaman. 20 Adib Tastamar Uang bin Dedi Noviandra. Jumlah hafalan 13 juz. Predikat Jayyid Jiddan. Melanjutkan ke Universitas Riau. 21 Dimas Al-Fajri Rizki Attira. Bin Mesran. Jumlah hafalan 13 juz 10 halaman. Predikat Jayyid Jiddan. Melanjutkan ke UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. 22 Muhammad Rizki Prayoga bin Gusli. Jumlah hafalan 15 juz. Predikat Mumtaz. Melanjutkan ke Bartin University of Turkey. 23 Eri Faryansyah bin Rahmat. Jumlah hafalan 30 juz. Predikat Mumtaz. Melanjutkan ke Al-Azhar University of Cairo, Mesir. 24 Muhammad Rio Ardiansyah bin Sudarman. Jumlah hafalan 30 juz. Predikat Mumtaz. Melanjutkan ke Al-Quran University of Yaman. 25 Adit Putra Andesra bin Andeswan. Jumlah hafalan 30 juz. Predikat Mumtaz. Melanjutkan ke Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 26 Nurul Atika Ulya binti Muhammad Fiziar. Jumlah hafalan 2 juz. Predikat makbul. Melanjutkan ke Esmod Jakarta Selatan. 27 Fadilah Asri Novianti binti Yusramdani. Jumlah hafalan 2 juz 17 halaman. Predikat makbul. Melanjutkan ke Sekolah Tinggi Intelijen Negara Jakarta. 28 Vicky Nur Fadila binti Kinang Pijes. Jumlah hafalan 2 juz 19 halaman. Predikat makbul. Melanjutkan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Hubul Waton Duri. 29 Salsabila binti Joni Aprianto. Jumlah hafalan 3 juz 8 halaman. Predikat makbul. Melanjutkan ke Universitas Riau. 30 Yilha Putri Arjuni binti Marjoni. Jumlah hafalan 4 juz. Predikat makbul.
melanjutkan ke Universitas Syah Kuala Aceh. 31 Anggi Maisha Adelvi binti Adrizal. Jumlah hafalan 5 juz. Predikat makbul. Melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Imam Syafi'i Pekanbaru. 32 Dinda Riza Khairia binti Zainal Islami. Jumlah hafalan 5 juz. Predikat makbul. Melanjutkan ke Korps Wanita Angkatan Darat. 33 Fatimah Aulia Rahman binti Asril Rahman. Jumlah hafalan 5 juz. Predikat makbul. Melanjutkan ke UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 34 Zahwa Aulia binti Muhammad Rais Nurdin. Jumlah hafalan 5 juz 10 halaman. Predikat makbul. Melanjutkan ke Universitas Riau. 35 Rojwa Tifail Fairani Halubna binti Faisal Azman. Jumlah hafalan 6 juz. Predikat jayyid. Melanjutkan ke Politeknik Kaltek Riau. 36 Latifah Yusuf binti Yusuf. Jumlah hafalan 6 juz. Predikat jayyid. Melanjutkan ke Al-Azhar University of Cairo, Mesir. 37 Mutia Nur Alifah binti Parsito. Jumlah hafalan 7 juz. Predikat jayyid. Melanjutkan ke Universitas Andalas Sumatera Barat. 38 Zaskia Ananda binti Yerdianata. Jumlah hafalan 7 juz. Predikat jayyid. Melanjutkan ke UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. 39 Nafisa Tahira Rahmi binti Syamsirwan. Jumlah hafalan 7 juz 2 halaman. Predikat jayyid. Melanjutkan ke Universitas Andalas Sumatera Barat. 40 Widya Lestari binti Usman Ali. Jumlah hafalan 7 juz 3 halaman. Predikat jayyid. Melanjutkan ke Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 41 Solu Hasbia binti Orizes Syafriyadi. Jumlah hafalan 7 juz 19 halaman. Predikat jayyid. Melanjutkan ke Universitas Riau. 42 Fatika Triwahyuni binti Sarto. Jumlah hafalan 8 juz. Predikat jayyid. Melanjutkan ke Inkes Medistra Lubuk Pakam. 43 Nurul Aini binti Zainuddin. Jumlah hafalan 8 juz. Predikat jayyid. Melanjutkan ke Pondok Pesantren Husnul Bidayah wan Nihayah Duri. 44 Alfi Masruroh binti Sajudi. Jumlah hafalan 8 juz 7 halaman. Predikat jayyid. Melanjutkan ke Universitas Riau. 45 Syifa Delvia Sari binti Irmaldi. Jumlah hafalan 9 juz. Predikat jayyid.
melanjutkan ke Universitas Riau. 46 Kartika binti Muhammad Ali Sukarman, jumlah hafalan 9 juz, predikat jayyid, melanjutkan ke Universitas Sumatera Utara. 47 Kamala Hiliatina Vanisa binti Faizal, jumlah hafalan 10 juz, predikat jayyid jiddan, melanjutkan ke Universitas Andalas Sumatera Barat. 48 Andini Dwi Saputri binti Bustari, jumlah hafalan 10 juz, predikat jayyid jiddan, melanjutkan ke Universitas Syah Kuala Aceh. 49 Asyira Anwar binti Asriful Anwar, jumlah hafalan 10 juz, predikat jayyid jiddan, melanjutkan ke Politeknik Kalteks Riau. 50 Asyifa Anwar binti Asriful Anwar, jumlah hafalan 10 juz, predikat jayyid jiddan, melanjutkan ke Pondok Pesantren Husnul Bidayah wan Nihayah Duri. 51 Roaisyah binti Alex, jumlah hafalan 10 juz, predikat jayyid jiddan, melanjutkan ke Institut Teknologi Mitra Gama Duri. 52 Aribi Aulia Fitri binti Darussalim, jumlah hafalan 11 juz, predikat jayyid jiddan, melanjutkan ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 53 Zia Amanda Boru Siregar binti Agusman Siregar, jumlah hafalan 11 juz, predikat jayyid jiddan, melanjutkan ke Universitas Sumatera Utara. Rista binti Paijo, jumlah hafalan 11 juz, predikat jayyid jiddan, melanjutkan ke Politeknik Kalteks Riau. 55 Najla Nur Afifah Hanum binti Harjono, jumlah hafalan 12 juz, predikat jayyid jiddan, melanjutkan ke Universitas Andalas Sumatera Barat. 56 Kansa Zahra Rukwida binti Rukni, jumlah hafalan 12 juz 10 halaman, predikat jayyid jiddan, melanjutkan ke Universitas Negeri Yogyakarta. 57 Khairun Nisa binti Yoharmen Irwandi, jumlah hafalan 13 juz, predikat jayyid jiddan, melanjutkan ke Universitas Indonesia. 58 Aulia Syifa binti Supriyadi, jumlah hafalan 15 juz, predikat mumtaz, melanjutkan ke Universitas Islam Sumatera Utara. 59 Asyifa binti Hendra Gunawan, jumlah hafalan 16 juz, predikat mumtaz, melanjutkan ke Universitas Riau. Intan Fadilah binti Iswandi, jumlah hafalan 16 juz, predikat mumtaz, melanjutkan ke UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 63 Aulia Putri Effendi binti Yusra Effendi, jumlah hafalan 17 juz, predikat mumtaz,
melanjutkan ke Universitas Andalas Sumatera Barat. 64 Winda Habibah Al-Yumna binti Muhammad Syahman. Jumlah hafalan 19 juz. Predikat mumtaz. Melanjutkan ke Pondok Pesantren Husnul Hidayah wan Nihayah Duri. 65 Nabila Asrofi Putri binti Yulisman. Jumlah 65 Nabila Asrofi Putri binti Yulisman. Jumlah hafalan 19 juz. Predikat mumtaz. Melanjutkan ke Humairah Quran Center Sumatera Barat. 66 Fazilatun Nisa binti Rozen Tiwar. Jumlah hafalan 20 juz. Predikat mumtaz. Melanjutkan ke Universitas Andalas Sumatera Barat. 67 Trianda Maulina binti Yateno. Jumlah hafalan 30 juz. Predikat mumtaz. Melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Imam Syafi'i Pekanbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga kita semua dapat hadir di aula yang penuh kebahagiaan ini dalam rangka kegiatan wisuda Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ibadur Rahman Baladi yang ke-13 tahun 2024. Tidak lupa pula salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bupati Bengkalis Ibu Kasmarni SOS MMP atau yang mewakilinya beserta para jajarannya. Yang terhormat Ketua Yayasan Ibadur Rahman Duri. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Ibadur Rahman Baladin Ustadz Haji Umar Mahmud LC. Yang terhormat seluruh presidium sidang. Yang terhormat seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Dalam kesempatan berbahagia ini, saya berdiri di depan ini mewakili teman-teman wisudawan dan wisudawati, ingin mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir. Dan saya ucapkan
Terima kasih kepada seluruh panitia acara yang telah membantu dalam menyukseskan acara ini. Semoga acara ini akan berlangsung dengan lancar hingga selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan rasa terima kasih yang terkhusus kami sampaikan kepada seluruh ustaz dan ustazah yang mengajar di Pondok Pesantren Beladi, yang telah mendidik kami sehingga memiliki kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya. Dan ucapan maaf yang begitu mendalam kami ucapkan kepada seluruh ustaz dan ustazah yang penuh kesabaran dalam mendidik kami. Kadang kami susah dinasihati ketika salah, dan terkadang kami sering ketiduran dan juga jarang setoran hafalan saat hafal Quran. Walaupun setelah itu kami mendapat hukuman atas kesalahan kami, itu semua demi menempa kepribadian kami menjadi lebih disiplin dan memiliki akhlak yang baik. Mungkin pesan-pesan untuk kita semua, wisudawan dan wisudawati, terkhusus untuk diri saya sendiri. Setelah kita menjadi alumni, jadilah alumni yang selalu menjaga citra nama baik pondok pesantren, dan tunjukkanlah bahwa diri kita adalah seorang santri yang selalu memberi contoh yang baik kepada masyarakat dan keluarga kita. Cerminkanlah diri sebagai seorang muslim dan muslimah yang sejati. Setidaknya janganlah sampai kita meninggalkan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu, apalagi sampai memberi contoh yang buruk pada masyarakat dan membuat buruk nama pondok pesantren. Ingat perkataan dari Ustaz Umar, penghafal Quran atau setiap ada santri yang menghatamkan Al-Quran, bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan, tapi ini awal bagi kita sebagai penuntut ilmu. Masih banyak disiplin ilmu yang harus kita pelajari. Mungkin yang terakhir dari kami untuk para wali santri, ayah, bunda, maafkan kami anak-anakmu. Maafkan kami yang masih belum bisa menyematkan mahkota di atas kepalamu, dan yang masih belum bisa menyelesaikan hafalan kami. Tapi kami janji, kami akan menjadi anak yang selalu berbakti kepadamu dan akan selalu membuatmu bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin yang terakhir saya ucapkan selamat kepada seluruh teman-teman wisudawan dan wisudawati. Semoga apapun yang dicita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan tidak sesuai, mohon dimaafkan, dan hanya kepada Allah saya memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Mohon izin Pak Kanwil Kemenak, saya titip salam penghormatan sesuai dengan susunan yang Pak Kanwil sampaikan tadi, mengingat dan menghemat waktu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semua jajaran yang hadir hari ini, pejabat-pejabat, baik pejabat pemerintahan maupun pejabat yayasan. Kedua, saya mohon izin Bapak Ibu, orang tua wali murid yang hadir pada hari ini, saya diamanahi oleh panitia untuk menyampaikan pesan-pesan atas nama kita bersama. Mungkin tidak tepat dan tidak pas penyampaian ini karena kita tidak berkomunikasi dengan baik, mohon maafkan saya.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Pertama, kalau Ustaz Umar sebagai mudir Ponpes tadi mengingatkan, wisuda ini bukanlah akhir dari persoalan pembelajaran Al-Quran, tapi awal. Maka saya juga titip pesan para wisudawan dan wisudawati ini, karena tidak ada satu kalimat pun perpisahan di sini, maka saya katakan ini awal persahabatan antum-antuna semua. Antum menjadi dai-da'iyah yang dikirim ke berbagai provinsi yang sudah kita disebutkan tadi, bahkan sampai ke Yaman, lintas negara internasional. Maka ukhuwah Islamiyah yang telah dibina di pondok jangan sampai lepas. Jadilah ukhuwah lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi, karena semakin banyak dai dan daiyah bersatu, maka insya Allah perbaikan akan semakin dirasakan oleh umat. Kemudian untuk orang tua, kami mengatasnamakan, memohonkan ucapan terima kasih kepada seluruh staf yang tergabung di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Terpadu Batur Rahman Belading. Kami sangat khawatir, kami sangat takut terhadap anak-anak kami, maka kami amanahkan kepada para ustaz salah di Belading agar memimpin, menjaga amanah kami sebagai orang tua. Karena kekhawatiran, ketakutan kami terhadap anak-anak kami, maka kami amanahkan kepada pondok pesantren. Dan alhamdulillah, dari 1 tahun barangkali, 2 tahun barangkali, 3 tahun, sesuai dengan tingkatan yang ada, SMK tingkatan ke-4 hari ini, ada yang tingkatan ke-13 untuk yang putra mahasantri, ada yang 8 putri. Dari semua ragam tahun yang berada anak kami di pondok itu sangat luar biasa kesibukan yang disibukkan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Maka untuk itu, kalau tadi Ustaz Umar mengatakan sangat terbatas fasilitasnya, kami merasakan dan kami melihat sendiri fasilitas sangat luar biasa menyamankan anak-anak kami. Tidurnya nyaman, ibadahnya nyaman, belajarnya nyaman. Saya sangat terharu bila Ustaz Umar mengatakan sangat terbatas fasilitasnya. Saya merasakan anak saya mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa di Belading. Mungkin kasurnya sangat empuk, lemarinya sangat megah, masjidnya sangat indah, dan keramahan di sana yang sangat luar biasa kita rasa dan kita lihat. Mungkin Bapak Ibu semua sudah datang ke sana, pasti tidak pas dikatakan sangat sederhana atau masih terbatas dan sudah kalimat-kalimat negatif. Tapi barangkali kalau untuk menampung 1000 siswa mahasantrinya, mungkin itu perlu tambahan, kita bersama-sama bernonatur lagi. Mudah-mudahan yang sudah dididik anak-anak sana mengingat masa-masa yang akan datang, jika ada kelebihan rezeki, insya Allah mudah-mudahan kita membantu Belading dengan menyukseskan bangunan-bangunan berikutnya sehingga kampungannya akan lebih banyak lagi insya Allah. Barangkali ini sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh ustaz-ustazah kami di Belading, jazakumullah khair jaza. Tidak ada yang dapat kami katakan kata-kata kecuali agar Allah membalasi semua jerih payah saudara sekalian dengan balasan yang terbaik, dan insya Allah mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua di surganya, amin ya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم هذا القرآن ربيع القلب يبرئ ما يعجزه الطب يجلي الحزن ويمحو الكرب صوت القراء يناديكم صوت القراء هو الموقع لابد إليه بأن ترجع لتراجع حفظك فاسترجع
صوت القراء يناديكم صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم أقسام صيغت ميسورة بالوجه وربع أو سورة أو حزب جزء فلنوره صوت القراء يناديكم ولنعرف فيه المتشابه ما ذكر المولى في كتابه أقبل للحفظ ومن بابه صوت القراء يناديكم صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم وعلوم أخرى في القرآن كتب ننشر للإمعان إن تأتونا تجدوا السلوان صوت القراء يناديكم في القرآن فلاح الدين وكذا في الدنيا التمكين أقبل والمولى سيعين صوت القراء يناديكم صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم يأتينا في الهول شفيع فاحذر للأوقات تضيع اجعلها حفظا تسميع صوت القراء يناديكم أختم بسلامي وصلاتي بعدد حروف الآيات على رسول الرحمات وصوت القرآن يناديكم صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام jam dinding untuk masjid ya, Masya Allah, alumni ngasih jam karena masjid kita ini 4 jamnya mati. Kemudian satu lagi, Masya Allah, ini saum buat para penghafal Quran. Jazakumullah khairan, luar biasa terharu. Semoga bermanfaat. صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم هذا القرآن ربيع القلب يبرئ ما يعجزه الطب يجلي الحزن ويمحو الكرب صوت القراء يناديكم صوت القراء هو الموقع لابد إليه بأن ترجع لتراجع حفظك فاسترجع صوت القراء يناديكم صوت القراء يناديكم
أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم أقسام صيغت ميسورة بالوجه وربع أو سورة أو حزب جزء فلنوره صوت القراء يناديكم ولنعرف فيه المتشابه ما ذكر المولى في كتابه أقبل للحفظ ومن بابه صوت القراء يناديكم صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم وعلوم أخرى في القرآن كتب ننشر للإمعان إن تأتونا تجدوا السلوان صوت القراء يناديكم في القرآن فلاح الدين وكذا في الدنيا التمكين أقبل والمولى سيعين صوت القراء يناديكم صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم درجات يرفعكم أعلى لا يشقى من به يتحلى قسما في الدارين سيهنى صوت القراء يناديكم يأتينا في الهول شفيع فاحذر للأوقات تضيع اجعلها حفظا تسميع صوت القراء يناديكم أختم بسلامي وصلاتي بعدد حروف الآيات على رسول الرحمات وصوت القرآن يناديكم صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى Di awal kita bersua mencoba untuk saling memahami keping di hati teraju dengan indah rasakan persaudaraan kita. Dan masa pun silih berganti ukhuwah dan amanah tertunaikan bertemu suka dan duka kita jalani semua semata-mata harapkan ridhonya. Sahabat, tibalah masanya bersua pasti ada berpisah. Bila nanti kita jauh berpisah, jadikan robito pengikatnya, jadikan doa ekspresi rindu
Semoga kita bersua di surga.